Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelumnya saya sudah memaparkan penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah wujud yang bertempat. Jadi salah besar kalau dikatakan bahwa Allah itu ada di langit. Allah itu duduk di atas arasy. Allah itu bertempat dimanapun. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh makhluk dan tempat adalah bagian dari makhluk itu. Mustahil sang Khalik bertempat dalam makhluknya. Karena sang Khalik itu qadim dalam arti tidak bermula, sementara tempat itu hadits dalam arti dia memiliki permulaan. Tempat itu hanya ada dengan adanya alam. Sementara Tuhan ada. Ketika alam tiada pun Tuhan sudah ada. Karena itu tidak mungkin dan mustahil Tuhan itu bertempat. Sekarang saya ingin mengoreksi salah satu keyakinan yang juga sama-sama keliru ya. Dan kekeliruan ini terlahir dari pembacaan secara harfiah dari salah satu ayat dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nah, yang cukup disayangkan, beberapa terjemahan Al-Quran mengartikan istawa itu artinya bersemayam. Bersemayam itu artinya duduk kayak begini. Nah, itu salah. Terjemahan itu keliru. Kalau Anda mempelajari ilmu akidah dan paham penjelasan Imam Ar-Razi di uraian sebelumnya, itu terjemahan harus dikoreksi. Dan kabar baiknya saya menyimak bahwa ternyata terjemahan kata istiwa, beristiwa itu sudah dikoreksi di KBBI. Alhamdulillah ya. Nah, bagi sebagian kaum muslim yang masih meyakini Tuhan itu bersemayam di arsy, duduk seperti halnya manusia begini, atau duduk di langit, atau dimanapun itu keyakinan keliru. Sekarang saya ingin membuktikan kekeliruan itu dengan penjelasan Imam Baihaqi. Perhatikan, ini kitab Al-Asma wa Sifat. Imam Baihaqi ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, bukan orang liberal. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asma wa Sifat, Imam Baihaqi, ulama abad ke-5 Hijriah. Artinya ini ulama salaf. Ulama salaf. Bagaimana generasi salaf mengartikan kata istawa? Yang ingin saya katakan terlebih dulu, saudara-saudara sekalian, kalau Anda menjumpai dalam Al-Quran atau hadis, sifat-sifat yang seolah-olah kalau dibaca secara lahiriah, menunjukkan Allah itu ada persamaannya dengan makhluk, seperti halnya dikatakan ada yad, dalam arti tangan ya, atau misalnya istawa yang suka diartikan duduk. Kemudian ada lagi misalnya Allah turun ke langit. Nah, istilah-istilah itu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menempuh dua cara. Satu metode namanya tafwid. Tafwid itu artinya kita menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seiring dengan banyaknya kelompok mujassim ini artinya kelompok yang memandang Tuhan sebagai jisim. Dia punya tangan, punya kaki, dia berjalan, dia berlari dan seterusnya ya. Seiring dengan banyaknya kelompok-kelompok semacam itu, maka ulama Ahlus Sunnah yang lain menempuh metode takwil, dan takwil itu sendiri metode salaf ya. Guru saya di Al-Azhar, Profesor Robi Jauhari, mengarang buku Takwilus Salaf li Sifatillah. Takwil generasi salaf terhadap sifat-sifat Allah. Ada para sahabat Nabi, para tabi'in itu bertakwil, itu bukan bid'ah, bukan sesat ya. Silahkan Anda baca, download di internet. Takwilus salaf li sifatillah. Sekarang saya ingin menguraikan penjelasan Imam Baihaqi, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana beliau memaknai istiwa dan bagaimana beliau menarasikan pendapat para ulama tentang kata istiwa itu. Maknanya bukan duduk, bukan bersemayam ya. Perhatikan. Inilah gunanya belajar Al-Quran dengan bahasa Arab. Membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan terjemahan aja. Inilah keliru kalau seandainya kita, efek kekeliruan kita kalau seandainya hanya baca Al-Quran dengan terjemahan bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia itu terlalu miskin untuk menerjemahkan bahasa Al-Quran sedemikian kaya ya. Halaman 517 dari kitab Al-Asma wa Sifat. Dengarkan ini baik-baik. Silahkan dibuka halaman 517 sampai halaman 519. Oke, saya akan bacakan beberapa bagian saja. Wal qadim subhanahu, qadim artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang qadim yang tidak bermula, alin ala arsyihi la qa'id wala qa'im wala mumas wala mubayin anil arsy. Zat yang qadim Allah Subhanahu wa taala itu alin ala arsyihi. Alin artinya bukan berarti berada di ketinggian secara indrawi, tapi maksudnya kedudukannya itu menguasai. Allah Subhanahu wa taala itu menguasai arsy. Kedudukan secara maknawi, bukan secara indrawi, duduk kayak begini, tapi menguasai arsy. Mana istawa alal arsy, itu maknanya adalah Allah menguasai arsy. La qa'id, bukan berarti duduk. Wala qa'id, juga bukan berarti berdiri di atas arsy. Wala mumas, juga bukan berarti bersentuhan dengan arsy. Wala mubayyin anil arsy. Kenapa? Li'annal mumassah, persentuhan. Anda membayangkan Tuhan bersentuhan dengan arsy kemudian duduk begini. Wal mubayyana allati hiya dhidduha wal qiyam, berdiri, wal qu'ud, duduk, min awsafil ajsam. Itu adalah sifat dari jisim, tubuh, badan, kayak kita ini. Wallah Subhanahu wa taala ahadun somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu beda dengan makhluknya. Kita ini sekarang bersentuhan saya dengan kursi begini. Allah tuh nggak begitu. Salah kalau Anda meyakini Tuhan itu bertempat layaknya manusia begini. Fala yuzu alaihi ma yuzu al ansam tabaraka wa taala. Satu. Kemudian beliau menarasikan pendapat Imam Ibnu Furuq, seorang ulama besar dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Wa haka al-Ustaz Abu Bakar ibn Furuq hadhihi tariqah an ba'di ashabina annahu qala, dari sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kata Imam Baihaqi, memaknai kata istawa bimakna ala. Ala itu artinya tinggi. Tinggi secara maknawi ya.
Artinya Allah itu menguasai arsy. Menguasai arsy, tsumma qala wala yuridu bidzalika 'uluwan bil masafah. Yang dimaksud dengan tinggi itu bukan ketinggian dengan jarak, wa tahayyuz dan kebertempatan, wal kaun fi makan, keberadaan di dalam tempat. Bukan. Ketinggian yang dimaksud itu bukan berarti Allah ada di ketinggian kemudian duduk di atas arsy, bukan. Salah itu. Mutamakkinan fi. Walakin yurid ma'na qaul Allah azza wa jalla amintum man fis sama ay man fawqaha ala ma'na nafil haddi anhu. Menafikan batasan dari Tuhan. Wa annahu laysa mimma yahwihi tabaqun aw yuhitu bihi qatrun. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan zat yang diliputi oleh daratan, bukan zat yang diliputi oleh makhluknya. Wa wasafa Allah Subhanahu wa taala bidzalika wasfullah Subhanahu wa taala bidzalika tariqatul khabar wa la nata'adda mawrada bihil khabar. Oke, satu. Saya supaya bisa meringkas, saya akan putihkan beberapa lagi. Kemudian ada lagi ungkapan qala wa jawabi huwal awwal wa huwa anna Allah mustawin ala arsyihi wa annahu fawqal asya' ba'in minha bima'na annaha la tahilluhu wa la yahilluha. Jadi kalau dikatakan Allah mustawin ala arsyihi, ingat ungkapan itu la tahilluhu wa la yahilluha. Jadi Allah itu tidak bertempat juga tidak ditempati. Wa la yamassuha wa la yushbihuha. Allah itu tidak bersentuhan dengan arsy wa la yushbihuha. Oke. Kemudian ada lagi pendapat yang dinarasikan dalam kitab Al-Asma wa Sifat dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wa fima kutib ila al-Ustaz Abu Mansur Ibn Abi Ayyub anna katsiran min mutaakhiri ashabina. Jadi banyak dari kalangan generasi belakangan Ahlussunnah wal Jamaah dhahabu ila anna al-istiwa huwal qahr wal ghalabah. Istiwa itu maknanya menguasai. Wa ma'nahu anna ar-Rahman. Jadi makna ar-Rahman al-'arsy istawa maknanya ar-Rahman ghalabal 'arsya wa qaharahu. Allah itu menguasai arsy. Wa faidatuhu al-ikhbar an qahrihi mamlukatihi wa annaha lam taqharuhu. Nah, sekarang mungkin ada yang nanya, kalau kan Allah menguasai semua makhluk, Allah menguasai arsy, Allah menguasai langit, menguasai, kenapa arsy yang disebut? Ini jawabannya. Wa innama khussal arsy bidzikr li'annahu a'zam al-mamlukat. Karena arsy itu adalah makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Ya, arsy ini hal gaib ya, yang nggak bisa kita jelaskan hakikatnya, tapi itu dikabarkan dalam Al-Qur'an, makanya kita mempercayainya. Dan arsy itu makhluk paling besar. Fanabbaha bil a'la 'alal adna. Maka Al-Qur'an memperingatkan bahwa Tuhan itu menguasai yang lebih tinggi, yang lebih besar. Kalau yang lebih besar saja sudah dikuasai, apalagi yang lebih kecil dari itu, gitu loh maksudnya. Qala wal istiwa bima'na al-qahr wal ghalabah syai'un fil lughah. Secara kebahasaan, makna istiwa dalam arti menguasai itu dikenal dalam bahasa Arab. Jadi orang-orang yang ngotot mengartikan istiwa artinya duduk, itu berarti nggak paham bahasa Arab. Istawa itu maknanya banyak, di antaranya maknanya adalah menguasai atau meninggi ya. Kalau Allah harus dikatakan kata tinggi, meninggi, tapi meninggi secara maknawi ya. Artinya kedudukan Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang maha tinggi menguasai arsy. Kama yuqal istawa fulan 'ala nahya idza ghalaba ahlaha. Baik. Jadi itulah saudara-saudara, silahkan Anda baca kitab Al-Asma wa Sifat. Saya nggak punya kesempatan untuk membacakan semuanya. Silahkan dibaca Al-Asma wa Sifat di halaman yang tadi saya sebutkan. Walhasil akidah yang mengatakan Allah duduk di atas arsy, bersemayam di atas arsy, duduk di langit atau di tempat manapun, itu akidah yang salah. Secara rasional itu bertentangan dengan akal, karena Tuhan dan tempat itu berbeda. Secara ontologis, Tuhan itu qadim, tempat itu hadis, Tuhan tidak bermula, tempat itu bermula. Bagaimana mungkin Sang Khalik bertempat pada makhluknya? Masalah orang Indonesia sekarang hanya mengkaji Al-Quran dan membaca kitab suci itu dengan terjemahan saja, dan yang menerjemahkan kadang-kadang tidak paham. Jadi saya menghimbau kepada dai-dai, kepada para ustadz yang menerjemahkan ayat Ar-Rahman al-'arsy istawa, jangan sekali-kali diartikan bersemayam, karena itu salah. Tuhan itu tidak bersemayam seperti halnya makhluk. Lihat, orang Arab sendiri tidak mana istiwa dengan duduk saja, tapi dia bisa dalam arti meninggi, juga bisa arti menguasai. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istawa. وهنا وقع بعض المفسرين بخطأ في معنى استوى. استوى في اللغة إذا قالت العرب استوى يعني على وارتفع، على وارتفع، هذا في اللغة العربية، وليس معناه استولى. ومنه قولهم قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، يعني استولى. وهذا لا يكفي في الاستيلاء فقط، لأن الله في علمه وقدرته واستيلائه على كونه ليس فيها صفة تميز الاستواء على العرش، وإنما لا يميزه إلا العلو والارتفاع. ولهذا
قرر السلف وأهل السنة والجماعة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لكنه استوى على العرش أي على وارتفع عليه، ومنه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. وهذا ملحظ الخطأ في المخالفين لأهل السنة ولمنهج السلف حينما فسروا استوى باستولى، لأنك ما جبت معنى جديد. إذا قلت ثم استوى على العرش استولى عليه، هو مستول على كل شيء، بمعنى آية الملكية قبل له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ثم قال وهو بكل شيء عليم، خلق السماوات والأرض. فهذا كله في جانب الاستيلاء عليها والتصرف والملك فيها. لكن يوم خلق السماوات والأرض وانتهى من خلقها على وارتفع علوا يليق بجلاله على عرشه تبارك وتعالى. والله سبحانه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وليس استواءه كاستواء المخلوقين. فاستواءه ليس مثلا استيلاء ملك من ملوك الدنيا على العرش مثلا، أو استوائه عليه، ولله المثل الأعلى. تعالى الله عما يصفه به الواصفون علوا كبيرا مما لا يليق بجلاله وعظمته. ومع هذا في الاستواء لا نكيف، لا نمثل، ولا نشبه، وإنما نثبت صفة الاستواء، وإذا جاءنا قائل كيف استوى نقول الله أعلم. ولهذا الإمام مالك وضع هذه القاعدة الذهبية: الاستواء معلوم دلت عليه النصوص في القرآن والسنة واللغة العربية، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقال لصاحب السؤال: وما أراك إلا صاحب بدعة، وأخرجه، لأن بعض الناس يريد من العالم أن يستجره إلى أمور تخالف الشرع أو النقل. نقف عند إثبات صفة الاستواء. Ketika ada seorang budak ditanya oleh Rasulullah, ada 3 riwayat, tapi kawan ngotot, basi koreh, ciek saja yang dipakai riwayatnya. Aina Allah, hei budak, di manakah Allah? Riwayat pertama, budak menjawab, fis sama, di langit. Riwayat kedua, basi pakaknya. Apa riwayat kedua? Nabi bertanya, man rabbuk, siapa Rabbmu penciptamu? Dijawab Allah. Tidak ada kalimat di mana? Di mana Allah? Di riwayat ketiga, apa lafaznya? Atashhadina alla ilaha illallah. Apakah engkau bersaksi tiada yang disembah, tiada Tuhan selain Allah? Satu riwayat Muslim, ada kemudian riwayat Malik, riwayat Ahmad, dan riwayat imam yang lain, dan semuanya sahih. Tapi kawan tu bahasa Korea mengatakan apa? Aina Allah yang paling sahih. Apa sebab? Ada di Sahih Muslim. Gitu. Bahkan ada di Imam Syafi'i. Tapi kan Imam Syafi'i tidak memahami begitu. Jadi Imam Syafi'i meriwayatkan itu bukan berarti Imam Syafi'i meyakini Allah bertempat. Enggak. Tak ada. Klaim Imam Syafi'i itu enggak ada. Apa buktinya? Di Sahih Bukhari. Ketika Nabi naik ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, 6, 7. Kayak 7 lagi. Lai bersabuk Allah di situ. Langit pertama, Yosia sebut Nabi Adam, kelapar kan? Kalau kajian kesekian kali gua enggak apa ya, kebangetan. Dan kedua, Nabi Isa dan Yahya atau Zakaria. Nah, yang ketiga, Nabi paling gagah, Nabi Yusuf. Tapi Nabi kita mengatakan gagahnya baru separuh gagah awak. Nabi Muhammad mengecek itu. Maka Nabi Yusuf ikut salat waktu di Al-Quds. Langit sampai ketemu Nabi Idris. Nama keteknya Anuh. Anuh itu bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu. Kini di dunia cuma 3 kampung di Suria yang berbicara bahasa Aramaik. Induk dari bahasa Arab, bahasa Ibrani orang Yahudi, dan bahasa Suryani orang Suria. Induknya.
Di langit ke-5 sebab Nabi Harun, 6 Musa, 7 Ibrahim. Di sebagian riwayat Bukhari, Nabi Ibrahim disebutkan di langit ke-6. Ya, tapi yang paling kuat di langit ke-7. Jadi di riwayat Bukhari pun bisa berbeda-beda, bukan satu model, ya. Kalau orangnya melek, ya, pintar baca kitab hadis, tahu cara membaca hadis. Hadis itu ada kilik-kiliknya kecil orang awak. Lah ngerti orang kilik-kilik lah. Ada kunci-kuncinya, keyword-keywordnya. Semakin terbiasa baca hadis, semakin mudah memahaminya. Dari langit pertama sampai ke langit ke-7 hanya bersobok jauh ruh para nabi, arwah para nabi, tidak bersobok jauh Allah. Coba perhatikan, kalau ada hadis sahih Bukhari bertentangan dengan hadis sahih Muslim, iko sahih. Sahih itu iko betul, iko valid. Tapi mana yang lebih valid? Riwayat Imam Bukhari atau riwayat Muslim? Yang lebih kuat mah? Nah, kita kasih tahu, yang lebih kuat itu riwayat Imam Bukhari. Apa kata Imam Ibn Salah? As-sahhul kitab ba'da kitabillah al-jami' as-sahih lil Bukhari. Kitab yang paling benar setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, baru Muslim. Nomor 2 Muslim. Kita timbanglah riwayat tuh, kiranya itu disebut hadis syadz. Apa syadz? Hadis orang yang cerdas, orang yang sikoh kredibel menyalahi berbeda dengan hadis yang lebih kredibel dan lebih cerdas. Itu namanya hadis syadz. Bisa di situ kenanya. Kira-kira kalau berbeda Bukhari Muslim, hadis mana yang kita ambil? Bukhari atau Muslim? Bukhari. Di hadis Bukhari diriwayatkankah Allah di mana? Tidak. Dan tidak bertemu Allah di langit. Bahkan tidak ada dalilnya Allah bertemu di aras. Tidak ada. Tidak ada lafaznya di Sahih Bukhari di hadis Mi'raj itu. Di hadis Mi'raj itu dikatakan Nabi kemudian naik ke Sidratul Muntaha, Raf-Raf, kemudian tangga-tangga aras, manazil aras sampai puncak aras. Dan beliau furida alaih. Tidak ada kalimat di situ bertemu. So kalau ketemu Allah bisa dimanapun. Allah tidak benda, maka tidak butuh benda. Allah tidak dimakan tempat, maka tidak perlu mencari tempat ketemu Allah. Dek kawan diyakininya Allah bertempat di tempat yang tinggi. Maka salah satu imamnya mengatakan orang yang sembahyang di atas bukit lebih tinggi, lebih dakiknya daripada orang yang sholat di bawah bukit. Itu tertulis di kitabnya. Nanti kalau kita bahas gitu dituduh kita memfitnah. Ya salam. Bapak Ibu, coba lebih suat sembahyang di bukit. Inyo pakai dalil. Jadi giliran begitu dipakai dalil Fir'aun. Fir'aun berkata kepada salah satu menterinya, Haman, hei Haman, ibni li sarhan, buatkan aku tangga ke langit, la'alli attali'u ila ilahi Musa, supaya aku bisa menilik Tuhannya Musa. Maka kata si imamnya tu, namanya Ibnu Taimiyah, orang yang meyakini Allah tidak bertempat tinggi, maka dia lebih kufur daripada Fir'aun. Jadi apa-apa yang belajar sifat uluhiyah menolak Allah itu berarah di atas, itu lebih kufur daripada Fir'aun. Atau kalau tidak kufur, jahil lah, lebih jahil dari Fir'aun. Bah kira-kira, maka wajar, ya, wajar itu di Makassar kini dibom. Itu akidahnya sama. Cuma mereka tarafnya bukan membid'ahkan, tapi sudah sampai mengkafirkan. Jadi 3 tauhid uluhiyah dan asma sifat itu ada 2 corak, mengkafirkan dan kalau membid'ahkan paling rusuh di masjid. Ya, tidak. Rusuh di Facebook, kami itu. Tapi kalau sudah takfirinya main bom. Nauzubillah min dalik. Semoga negeri kita selamat dari itu. Amin ya rabbal alamin. Maka ada aliran begitu, kita harus hadang dengan ilmu yang baik. Tidak usah diusia-usia, Pak. Mereka buat kajian sunnah, kita kembalikan ke sunnah yang aslinya. Insya Allah. Ya. Masalahnya buya-buya kita tidak mau buka kaji kitab. Ya. Sesekali modeliko itu baru pakai kitab. Buka kitab ngaji itu. Tapi tidak lama nonton di situ. Soalnya ilmu bukan di kitab, ilmu di dado.